Shalom, selamat kita bertemu kembali, anak-anakku yang kekasih di dalam Tuhan. Baik, kita lanjut ya materi pada bab 9 yang lalu dan kita ada keterkaitannya di bab 10. Ya Bapak lanjut saja penjelasannya. Nah dalam bab 10 ini kita bicara tentang batas-batas dalam berpacaran. Ya. Panduannya dalam Alkitab ya ada di Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, Amsal pasal 23 ayat 18 dan juga 1 Korintus pasal 3 ayat 36 ayat 16 ya. Ya baik kita lanjut ya. Nah, apa tujuan berpacaran? Ya, kenapa harus berpacaran? Apa tujuan pacaran? Ya. Apakah hanya mengisi kekosongan? Ya, ini perlu dijawab pribadi ya. Terus, apakah hanya karena memenuhi keinginan mata? Ya. Terus, atau demi kepuasan diri sendiri? Ya, di mana menjadi pusat perhatian atau ya nanti dia berpacaran itu menjadi pusat perhatian orang lain. Ya. Ini pertanyaan apakah tujuan pacaran. Ya. Lanjut. Apakah hanya pacaran ada unsur asmara? Asmara mempunyai dua pengertian di sini ya. Asmara itu cinta kasih, ya. Ada cinta birahi. Nah, tujuan pacaran itu apa? Ya, kita lanjut ya. Tujuan pacaran di kalangan remaja adalah mendapat teman untuk menceritakan masalah pribadi, sebagai hiburan, sebagai tempat untuk berbagi, memahami karakter pacar sebelum memutuskan untuk serius, meningkatkan motivasi belajar dan membuktikan diri cukup menarik ya. Tujuan berpacaran dalam masa remaja. Atau alasan pemilihan pacar adalah sifat-sifat yang dimiliki pacar, persamaan sifat, kepandaian, daya tarik fisik, kekayaan, banyak teman yang tertarik pada pacar, dan latar belakang keluarga. Nah, ini perlu menjadi pertanyaan dan jawabannya pada kalian ya. Nah, tujuan pacaran itu apa? Ya, seperti yang Bapak katakan dalam bab 9 itu bahwa tujuan berpacaran di kelas 10 sebagai remaja Kristen ya tidak lain itu adalah untuk saling mengenal ya, saling berbagi ya, selalu memberi motivasi ya, memberikan semangat ya untuk belajar ya, saling mengenal budaya ya. Hanya sebatas itu, tapi kalau lebih dari itu saya kira Bapak kira itu tidak ya, karena orang berpacaran itu ya jawaban-jawaban dari kalian yang sudah Bapak lihat di Google Classroom itu betul ya. Ya ada yang bilang ya tidak. Ya, saya fokus belajar dan tidak mau pacaran di SMA ya baik. Ya. Tapi ada yang mengatakan silakan saja dan tidak ada larangan untuk itu walaupun di dalam Alkitab tidak terang-terangan berkata, tapi tidak baik seorang diri ya. Itu kan di dalam Kejadian itu adalah kalau pacaran itu tujuannya untuk mencari teman hidup ya kan, untuk menikah kemudian, nah itulah tujuan pacaran. Tapi kalau pacaran itu untuk tujuan yang lain ya saya kira itu belum masanya, belum waktunya ya bagi anak kelas 10 ya. Ya silakan aja berteman baik dengan siapa saja ya. Ya silakan saja, karena ya ada orang mengatakan kalau tidak mengenal seorang, kalau tidak berteman kalau di kelas 10 atau di kelas 11, kelas 12 di masa SMA rasanya ada yang hilang, itu kan ya silakan saja berteman dengan siapa ya, dan
Kalau memang daya tarik itu kepada seseorang silakan, tapi yang jelas di sini Bapak titipkan ya, tidak boleh lebih dari itu ya. Memberikan motivasi, memberikan dorongan, semangat belajar ya itu baik ya. Lanjut. Ini tulisan ya dari mahasiswa yang namanya Nurhamina ya yang kita kutip ini ya. Nah, kita lanjut alasan mengapa hubungan seks di masa remaja tidak diperbolehkan ya. Alasan mengapa hubungan seks di masa remaja tidak diperbolehkan dilakukan ya. Yang pertama bertentangan dengan prinsip iman Kristen. Ya. Itu tidak boleh ya. Nah, makanya kenapa di SMA itu tidak ya. Pertanyaan di bab 9 itu, bolehkah anak SMA pacaran gitu kan? Nah, itu tadi hal-hal yang negatif ya, yang harus dihindari di dalam kita mengenal seseorang adalah salah satunya ini ya bertentangan dengan prinsip iman Kristen. Hubungan seks itu di dalam masa remaja, dalam masa berpacaran. Yang kedua, alasan kesehatan ya, yaitu terdapat ya bisa tertular ya berbagai macam penyakit HIV, AIDS ya. Nah, itu. Yang berikut, jika terjadi kehamilan akan berisiko besar terhadap kesehatan ibu, remaja dan bayi. Nah, berisiko besar bagi kesehatan si remaja itu sendiri bahkan ya bayinya. Ya kenapa? Itu belum waktu atau belum matang ya di dalam hal secara fisik. Yang berikut, remaja belum siap untuk memikul tanggung jawab berumah tangga. Ya kenapa? Ya belum siapnya dari segi pekerjaan, penghasilan, ya. Belum punya pekerjaan tetap, ya kan? Emosi belum stabil, memikul beban dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, ya kan? Sebagai bapak rumah tangga kalau dia laki-laki, ya karena masih bingung mencari atau menafkahi, ya, anak dan istrinya ke depan. Nah, lanjut. Batas-batas pacaran menurut standar moral Alkitab. Nah, batas-batas ya kita lihat di sini ya. Roma 12 ayat 2. Ya. Apabila Anda mengenal seseorang ya lebih dekat, ya saling memberi motivasi ya dalam hal ini berpacaran. Nah, ini penekanan firman Tuhan. Yaitu menekankan jangan kita menjadi serupa dengan dunia, atau dengan kata lain jangan berpacaran ala atau cara atau modelnya dunia ya. Ya, jangan berpacaran dengan cara dunia. Nah, kalau dunia ini berpacaran ya hal-hal yang terburuk pun dia lakukan. Ya, membuat orang sakit hati, ya kan? Dia membuat orang terburuk, membuat orang nanti menyesal dalam hidupnya, membuat merusak orang lain ya. Nah, ini tujuan pacaran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kalau kita menjalin hubungan dengan seseorang ya harus dijaga ya kesucian hidup ya. Tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh merusak ya orang lain. Yang berikut. Ya, dalam 1 Korintus 3:16 tadi ya. Sebagai rumah kediaman Roh Kudus yang dikagumi dan dihargai sebagai ciptaan Allah. Nah, kita semua ini adalah kediaman Roh Kudus. Yesus sudah menebus kita dari segala dosa kita. Roh Kudus ada dalam diri kita. Nah, dalam semester lalu kita sudah bicara tentang Roh Kudus memperbaharui seseorang. Nah, kita ini adalah bait Allah. Nah, kalau kita bait Allah, berarti ada Roh Kudus diam dalam diri kita. Nah, kalau kita mengotorinya dengan berbagai perilaku kita yang tidak baik ya. Nah, di bab 9 Bapak sudah bahas tentang bagaimana pergaulan yang buruk itu ya merusak kebiasaan yang baik. Ya, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Nah, kalian harus ingat bahwa pergaulan kita kalau tidak baik ya, dengan orang yang tidak baik juga kita berpacaran dengan orang yang tidak baik pergaulannya ya. Walaupun kalian baik ya akan ya terjerumus kepada kelakuan yang juga tidak baik. Nah, oleh karena itu kita perlu sekali untuk menjadi pribadi yang tetap menjaga diri kita ini karena kita adalah bait Roh Kudus. Baik, Bapak lanjut.
Oke, beberapa ya berpacaran cara duniawi berbeda dengan berpacaran yang mengacu pada Alkitab atau berpacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan. Ya, ini ya. Ya, pacaran yang bertujuan mencari pengalaman semata-mata dan kenikmatan dalam hubungan cinta dan pertimbangan mungkin besok sudah mencari pacar baru lagi. Ini cara dunia. Ya, adik-adik. Ya, menduakan orang lain ya. Ini pacaran berpacar secara dunia, ya. Besok lain lagi pacarnya, seperti itu kan? Bahasa sederhananya Bapak di sini. Ya. Ya siapa-siapa dan di mana-mana ada pacarnya. Ini cara dunia, ya. Ya, oke, lanjut. Nah, pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melibat hubungan pacar sebagai kemungkinan titik tolak yang menuju ke sesuatu yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, ini ya. Pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan, ya. Dia harus menjadikan hubungan dengan pacarnya, ya, menjaganya dengan sebaik-baiknya dengan secara bertanggung jawab. Ya. Lanjut. Pacaran yang baik adalah yang saling mengisi ya, memberi kebaikan serta berbagi, melakukan hal-hal yang baik dan benar serta bertanggung jawab, berguna bagi hidup keduanya. Itu yang Bapak katakan tadi, tidak boleh saling merugikan atau merusak orang lain, tetapi ini saling berbagi, ya, saling memberi motivasi, mengisi, ya, memberi kebaikan bagi ya kedua belah pihak, ya, tidak boleh merusak orang lain. Lanjut. Nah, 4 tingkat intensitas hubungan fisik dimulai dari yang paling lemah sampai ke belia. Ini hal-hal ini ya, kalau dalam masa pacarannya ya Bapak minta jangan dilakukan ya. Berpacarlah, menjaga jarak ya kan? Menjaga jarak, berkomunikasilah ya, jangan saling bersentuhan. Nah, di sini dikatakan berpegangan tangan ini ya, saling memeluk ya, berciuman ya, saling membelai dan nah ini hal-hal yang ya jangan dilakukan lah. Ya kenapa? Itu yang Bapak katakan ya. Bapak setuju dengan yang menolak berpacaran waktu SMA itu dia tidak mau. Ya. Ya Bapak akui juga komitmennya. Nah, ada banyak kemungkinan orang berpacaran itu ya mau saling mau memegang dan sebagainya ya. Hal-hal ini ya dihindarilah ya. Berkomunikasilah, berbicaralah dan jaga jarak dan tetap menjaga kesucian Anda. Lanjut. Efesus 4 ayat 17 sampai 19 berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini. Di dalam Tuhan jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Nah, firman Tuhan menegaskan ini. Pikiran yang sia-sia ini karena apa? Dia tidak kenal Tuhan. Ya. Ayat 18 dan pengertiannya yang gelap. Ya, orang yang tidak kenal Tuhan itu pikirannya gelap, ya. Pikirannya gelap, hatinya gelap, ya. Sehingga pikiran dan hatinya ini adalah dikuasai oleh hawa nafsu dan duniawi ini atau roh jahat, ya. Dan mereka ini jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Nah, orang yang tidak mengenal Tuhan agak sangat susah ya. Nah, karena ini ada banyak kemungkinan bahwa orang-orang yang tidak mengenal Tuhan inilah pergaulannya pasti menjurus kepada hal-hal model dunia. Nah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, ya, orang-orang tidak kenal Tuhan, ya hatinya adalah degil, ya, karena mereka tidak kenal Tuhan. Lanjut, perasaan mereka telah tumpul. Perasaan itu berbicara dengan sensitifnya dia tidak mengenal lagi suara dan bisikan roh ya. Dia melakukan apa saja dia tidak peduli ya. Norma-norma dan nilai-nilai itu dia labrak saja ya, tidak penting. Yang penting hawa nafsunya, keinginannya tercapai. Nah, ini sangat berbahaya sekali orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam pergaulan apapun dia menjadi orang yang selalu merusak orang lain. Ya. Dan dikatakan di sini menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kejahatan. Ya. Karena apa? Nah itu tadi, ya karena dia tidak kenal Tuhan masalahnya. Tapi kalau adik-adik yang kekasih dalam Tuhan, Anda adalah orang Kristen,
Anda adalah orang yang sudah mengenal dan menyerahkan diri bagi Tuhan, ya saya kira ini bukan kita. Lanjut. Kesimpulannya. Jadi Bapak titipkan bahwa jagalah hatimu, ya. Jagalah pergaulanmu, jagalah cara bicaramu, bersahabatlah dengan tulus. Ya, ini salah ketik ya. Bersahabatlah dengan tulus. Tuhan memberkati dalam masa remajamu, dalam masa sekolahmu, dan cita-citamu, masa depanmu. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.